itulah yang bisa dan harus kita lakukan situasi saat ini. Partai Buruh ini alternatif solusi perjuangan. Yang sekarang masih masuk ke partai lain, sekarang Partai Buruh atau FSPNI meminta Anda sekalian kembali ke rumahnya. Sepakat ya? Baru kelas PAC partai A, baru ranting partai B, udah mundur. Balik lagi. Sekarang saya tanya, ada nggak partai pada saat upah itu ditanya? Itu yang kader partai tuh. Upah buruh gimana ya? Saya bisa bantu apa? Ada nggak yang nanya begitu? Ada nggak salah satu partai? Dari 9 parpol yang sekarang duduk di DPR RI, pernah nggak yang kader partai ditanya hal itu? Tak bantu apa? Saya bisa bantu apa agar upah ini bisa naik? Ada nggak partai yang begitu? Nggak ada, kawan. Semua itu bullshit, semua omong besar, tapi faktanya nggak ada. Katanya 2 partai itu menolak Omnibus Law, faktanya suruh jadi saksi fakta pada saat JR di MK, nggak mau juga. Kan cuma ngomong biar masyarakat percaya sama dia sehingga pilih itu partai. Sekarang FSPNI meminta teman-teman kembali ke rumah kita sendiri, kita besarkan Partai Buruh, kita berdoa bersama. Nanti di bulan November saya akan mulai, pertengahan November, seluruh kabupaten kota di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat kita istighosah secara bergantian selama 40 hari. Agar pada saat 14 Desember pengumuman partai itu yang lolos atau tidak, salah satunya adalah Partai Buruh lolos verifikasi dan kita bisa tempur di tahun 2024 nanti. Jadi sekarang lagi persiapan secara administrasi, persiapan secara data. Nanti kurang 40 hari pengumuman, kita akan lakukan istighosah muter di 27 kabupaten kota. Kita berdoa meminta sama Tuhan biar dibolak-balikan hati para KPU yang ada di pusat maupun di daerah sehingga Partai Buruh bisa lolos. Kalau Partai Buruh lolos, kawan-kawan sekalian, saya rasa kita akan bisa mewarnai ini negara, khususnya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi dapat 500.000 suara, itu sudah kita kuasai itu dewan. Logis nggak? Kabupaten Bekasi buruhnya ada 1,7 juta, buruhnya tuh. Kalau kita dapat 500.000 suara itu Partai Buruh di 2024 nanti, itu minimal 10 anggota dewan kita bisa dudukkan di DPRD kabupaten. Kalau 10 anggota dewan, maka ketua DPRD pasti dari Partai Buruh. Dan 2024 yang bersamaan Bung Obon Tabroni kita akan dorong untuk menjadi Bupati Bekasi. Bupatinya Bung Obon dari Buruh, ketua DPRD-nya dari Buruh, Bekasi milik kita. Baru kita injek pengusaha-pengusaha nakal. Sepakat ya? Yang injek nggak, yang injek kaum buruh kesejahteraannya, cek LH-nya. LH-nya masalah kita pidanain, kan gitu kan? Kalau dia minta bargaining, sejahterakan buruh Anda, LH kita kasih ampun. Orang asingnya kita cek melalui imigrasi. Oh ternyata dia izinnya, visanya ke perusahaan tersebut adalah visa turis. Kita cek, kita panggil, sejahterain kaum buruh, kita kasih ampun itu pekerja asing. Itu caranya kalau kita berkuasa. Kalau sekarang kita mau ngecek begitu, diputer-puter sama Pemda, diputer-puter sama Dewan. Kita datang ke dinas LH nih, Pak kita mengadu ini, ya oke nanti kita cek jadi lahan mereka. Datengin habis itu bilang ke kita udah rapi kok kan gitu kan, dan kita nggak dapat apa-apa. Nanti Partai Buruh berkuasa di Bekasi, di Jawa Barat, di nasional kita akan bisa lakukan itu. Pengusaha tahu-tahu PHK massal sembarangan, kita panggil melalui DPRD, kita panggil melalui Bupati. DPRD bisa memerintahkan ke dinas-dinas, meminta kepada dinas-dinas untuk ngecek perizinan mereka. Kalau nggak lengkap, hajar dari perizinan. Bargainingnya apa? Perizinan kita kasih ampun, buruh yang di PHK massal bekerja kembali. Itu kawan. Jadi nggak akan pernah rugi. Dan hanya Partai Buruh lah nanti yang akan berpikir sejauh itu. Dan saya sebagai Ketua Esko Jabar, saya sudah nyatakan diri saya tidak akan pernah nyalon dewan. Saya akan awasin
nanti dewan-dewan yang pada jadi, apabila dewan-dewan yang jadi tidak berpihak sama kaum buruh, jam 9 malam sudah matiin HP, udah kayak pegawai negeri kan gitu kan, maka kita copot, kita ganti dewan tersebut. Dan saya akan mengkontrol itu sehingga saya tidak akan pernah nyalon. Saya akan jagain partai buruh sampai partai buruh cita-citanya menjadi presiden Republik Indonesia ini kita bisa terwujud. Brasil bisa, Australia bisa, Inggris bisa, Venezuela bisa, semuanya bisa. Kenapa di negeri kita nggak bisa? 56,4 juta penduduk yang punya hak pilih di Indonesia ini adalah kaum buruh. Keluarga anak ditambah, anggaplah 40% yang punya. Itu sudah hampir 80-90 juta pemilih. Pemilih 2019 kemarin cuma 140 juta. Kalau kaum buruh sudah punya hak suara itu lebih dari 70 juta, maka separuh daripada negeri ini adalah sebetulnya penguasanya adalah kaum buruh, bukan kaum-kaum borjuis yang sekarang ada di pemerintah pusat. Maka dari itu kawan-kawan jangan patah semangat, terus lakukan. Pasti suatu ketika kita menang. Mungkin itu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman Amiko. Kaderisasi penting, lakukan kaderisasi yang muda-muda ya kan, jeblos-jeblosin dulu. Jeblosin tinggal, ya kan. Ntar siapa yang kuat akan terseleksi alam. Nah, yang kuat itulah dikala sulit itulah calon kader yang militan. Pasti dia akan kuat mentalnya. Kita iya dulu. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPMI. 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 Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.